Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Abdul Fatah ST dengan NIM 2516555, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Plus Al-Hilal Arjawi Naun dengan materi perancangan topologi arsitektur jaringan di kelas 11 Teknik Jaringan Komputer. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek terlebih dahulu kerapihan dan kebersihan tempat praktek kalian. Hari ini sudah pakai seragam yang sesuai semuanya? Apa seragam kita hari ini? Hitam dan putih. Atributnya semuanya lengkap? Lengkap. Oke, kalau sudah pakai seragam yang sesuai dan atributnya lengkap, silakan cek tempat praktik kalian apakah sudah rapi dan sudah bersih dan sudah bisa digunakan. Silahkan dicek. Sudah dicek semuanya? Artinya sudah siap belajar semuanya hari ini? Sudah siap? Oke, kita akan memulai pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan salah satu orang memimpin doa terlebih dahulu. Narjo, silahkan memimpin doa sebelum pembelajaran. Sebelum belajar, baiknya kita membaca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Narju atas pemimpin doanya. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Untuk yang namanya disebut, harap mengacungkan tangan sambil mengatakan hadir. Adlan Fuadi, Ahmad Nur Fajri, Aiman Rofi'i, Dina Humayyah. Ada. Sudah disebut semua? Sudah. Oke, berarti semuanya berangkat ya. Berarti semuanya dalam keadaan sehat. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Dina, silahkan memimpin rekan-rekannya di depan. Dan kepada yang lain dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, silahkan semuanya duduk kembali. Sebelum kita masuk ke pembahasan terkait topologi jaringan, Bapak ingin mengetahui kemampuan atau pengetahuan kalian terlebih dahulu seputar topologi jaringan. Jadi setelah ini ada namanya asesmen diagnostik kognitif. Bapak ingin mengetahui sejauh mana kalian mengetahui terkait materi topologi jaringan. Nanti Bapak akan bagikan asesmen, silahkan dikerjakan dengan waktu 5 menit, berisi 20 pertanyaan terkait dengan materi hari ini. Baik, silahkan dikerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Kalau ada pertanyaan, silahkan acungkan tangan, terus bacakan apa yang mau ditanyakan. Oke, sudah selesai semuanya?
Sudah, baik. Bapak akan ambil kertas asesmennya ya. Silahkan dikumpulkan kembali. Silahkan langsung dikumpulkan ke rekan-rekan kelompoknya. Oke, terima kasih. Oke, setelah itu kita review dulu materi singkat terkait materi kita di pertemuan sebelumnya tentang jaringan komputer. Apa pengertian jaringan komputer? Cara menghubungkan beberapa perangkat agar saling bisa bertukar data, baik menggunakan kabel maupun menggunakan nirkabel. Perangkat atau jaringan yang menggunakan kabel disebut apa? Disebut wired network. Yang tidak menggunakan kabel disebut wireless network. Nah, jadi di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang jaringan komputer. Jadi jaringan komputer adalah cara menghubungkan beberapa perangkat. Berapa perangkat minimal agar bisa disebut jaringan komputer? 2, betul sekali 2. Agar tujuannya yaitu bisa saling bertukar data. Yang menggunakan kabel disebut wired network. Yang tidak menggunakan kabel atau nirkabel disebut wireless network. Oke. Di tujuan pembelajaran kita hari ini tentang topologi jaringan, harapan Bapak kalian dapat memahami, membuat simulasi, serta mengkonfigurasi dan menguji arsitektur topologi jaringan yang kalian buat. Nah, nanti kita juga selain tentang teori, nanti kita ada praktik seperti biasa. Nanti kita praktiknya menggunakan apa, Cisco? Paket tracer. Oke. Selanjutnya, Bapak mau tahu apa yang kalian ketahui tentang topologi jaringan? Wahyu, silahkan. Metode atau cara menghubungkan beberapa komputer. Yang dari perempuan? Metode atau cara merencanakan jaringan komputer sesuai dengan kebutuhan. Nah, berarti kesimpulannya intinya topologi arsitektur jaringan itu adalah cara menghubungkan beberapa komputer. Jadi komputer yang terhubung di jaringan itu nggak asal disambung-sambung saja. Terus, mengapa topologi jaringan perlu diterapkan dalam membuat infrastruktur jaringan? Agar jaringan yang kita buat sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, agar jaringan yang kita buat sesuai dengan yang kita butuhkan. Ada lagi? Nah, itu juga supaya biaya yang kita keluarkan tidak boros sesuai budget kita. Oke. Itu tadi terkait topologi arsitektur jaringan menurut kalian. Jadi sebenarnya apa sih topologi jaringan itu? Silahkan menonton video berikut. What are network topologies? So that's what we're going to talk about in this video. Now, a topology is the layout of how a network communicates with Baca different terjemahannya devices. ada di There are bawah. a couple of different categories of topologies. There's wired and wireless. Oke, sudah selesai videonya. Bisa dilihat di depan. Jadi pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat komputer lainnya. Adapun tujuannya agar bisa terhubung satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun tidak menggunakan kabel. Nah, kurang lebih pengertiannya masih sama kayak jaringan komputer. Nah, kalau topologi jaringan ini lebih spesifik ke cara menghubungkannya.
Fungsi dari topologi jaringan yaitu merancang, mengimplementasikan, hingga merawat jaringan. Nah, jadi ketika kalian mau membuat sebuah jaringan komputer, tentu pasti berbeda ketika kalian mau membuat di sekolah, itu berbeda dengan kalian misal mau membuat di sebuah bangunan yang sangat besar. Ketika contohnya di sekolah kita ini, ruangan kita ini hanya berisi 4 komputer, cukup menggunakan satu switch dan kabel. Nah, nanti itu termasuk topologi apa? Nanti kita bahas. Nah, beberapa jenis-jenis atau contoh dari topologi yang jaringan. Yang pertama ada namanya topologi star. Nah, familiar dengan topologi star? Ada satu switch atau hub, kemudian hub atau switch tersebut dibagikan kembali koneksinya ke komputer-komputer yang dijadikan sebagai klien. Oke, setelah kalian melihat video animasi dan penjelasan tadi, apakah ada yang mau memberikan kesimpulan atau pertanyaan terkait pembahasan topologi jaringan? Apakah ada? Adlan ada? Berarti apakah topologi jaringan perlu diterapkan untuk semua jaringan komputer yang dibuat? Nah, Adlan bertanya, apakah berarti topologi jaringan itu perlu diterapkan ketika kalian membuat jaringan komputer? Kira-kira perlu tidak? Diterapkan? Perlu. Nah, perlu. Kenapa? Karena untuk membuat sebuah jaringan komputer itu tidak asal pasang kabel saja, nanti malah bisa error atau. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Paham berarti tentang penjelasan topologi jaringan? Paham ya? Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke tugas kelompok. Nanti Bapak akan membagikan tugas kelompok kalian atau membagikan kertas lembar kerja peserta didik atau LKPD seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di LKPD ini nanti ada instruksi tugasnya apa, informasinya apa, dan aktivitas yang kalian perlu kerjakan itu apa. Ini kelompoknya ini. Terakhir. Oke, semuanya sudah dapat kelompoknya? Kelompoknya sesuai instruksi Bapak di pertemuan minggu sebelumnya kan? Oke, jadi silahkan dipahami terlebih dahulu LKPD-nya. Silahkan dikerjakan waktunya 20 menit dari sekarang. Barangkali ada pertanyaan seperti biasa, silahkan acungkan tangan dan sampaikan apa pertanyaannya. Nanti juga Bapak akan berkeliling ke setiap kelompoknya masing-masing untuk mengecek keaktifan kalian, kontribusi kalian, dan penilaian terkait LKPD-nya. Nanti langsung dinilai ketika Bapak keliling. Silakan di 5 menit pertama dibaca, dipahami instruksinya apa, terus informasinya juga jangan lupa dibaca dan kerjakan sesuai aktivitas yang ada di LKPD kalian. Rizky ada kendala di kelompoknya? Tidak ada? Oke. Wahyu ada kendala di kelompoknya? Tidak ada? Aman? Setelah pengerjaan LKPD ini selesai, Bapak nanti minta barangkali waktunya cukup seluruh kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Barangkali waktunya nggak cukup, tidak cukup, Bapak hanya akan meminta beberapa atau mungkin salah satu kelompok dari kelas ini untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Silahkan diisi, dikerjakan dengan teliti.
Nah, silakan berdiskusi. Oke, Bapak akan berkeliling mengecek kalian dan apabila ada yang perlu ditanyakan nanti bisa ditanyakan juga. Ada kendala? Tidak ada? Oke. Silahkan dikerjakan sesuai instruksinya dan sesuai dengan aktivitasnya. Ada kendala? Tidak ada? Aman? Oke, silahkan dikerjakan sesuai instruksinya apa dan sesuai dengan aktivitasnya berurutan. Tidak usah terburu-buru, waktunya masih lama. Silahkan dikerjakan dengan cermat dan teliti. Mohon juga agar setiap anggota kelompoknya bisa saling membantu. Bisa ada yang membantu menuliskan tugasnya, ada yang membantu mencari informasi terkait itu. Baik, sudah selesai semua pengerjaan LKPD-nya? Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, kepada kelompok 1, yaitu topologi star tadi, Bapak minta untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya kepada kelompok 1, waktu dan tempat dipersilahkan maju di sini ininya, majunya nih di sini nih. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang topologi star yang akan dibaca oleh Nabila Zahratusita. Kelebihan dari topologi star antara lain, jika ada masalah pada klien jaringan tetap berjalan dengan baik, memiliki tingkat keamanan yang tinggi, lebih fleksibel, serta memiliki kemudahan dalam pendeteksian masalah dalam jaringan. Oke, nah, jadi di LKPD kalian kan Bapak meminta kalian menganalisis kelebihan dari masing-masing topologinya. Tadi Nabila sudah menjelaskan kelebihan dari topologi star, yaitu apa tadi Nam? Bisa diulangi? Bisa, Pak. Secara lambat? Ya. Kelebihannya dari topologi star yaitu jika ada masalah pada klien jaringan tetap berjalan dengan baik, memiliki tingkat keamanan yang tinggi, lebih fleksibel, serta memiliki kemudahan dalam pendeteksian masalah dalam jaringan. Silahkan dilanjutkan Nabila. Ininya barangkali teman-temannya ada yang mau bertanya. Sekarang kelompok kami membuka sesi pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, kelompok 2. Kata dia Ayu malah bertanya kekurangannya. Tadi kan sudah disebutkan tuh sama Nabila kelebihannya. Ayu bertanya apa kekurangannya kira-kira ini topologi star ini jika dibandingkan dengan topologi yang lainnya. Silahkan didiskusikan dulu berempat. Kalau sudah ketemu jawabannya, silahkan disampaikan ke masing-masing. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 2 dulu. Oke, pertanyaan yang ini dia Ayu berarti. Jawabannya adalah kekurangan dari topologi star diantaranya biaya yang terlalu mahal karena menggunakan banyak kabel. Jika ada masalah pada hub atau switch, maka semua komputer dalam jaringan ini akan bermasalah. Memiliki ketergantungan yang tinggi pada terminal pusat. Itu jawabannya kurang lebih. Ada 3 kelemahan berarti. Apakah ada pertanyaan lain? Apakah sudah paham semua? Apa sudah paham semua? Berarti sudah paham semua. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini terlebih dahulu.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, karena tadi saja ketika kelompok 1 maju, waktu yang dihabiskan sudah lebih dari 10 menit. Kalau 4-4-nya maju, nanti pembelajaran kita yang lainnya nggak cukup. Jadi untuk pertemuan hari ini, presentasinya hanya dilakukan sampling oleh satu kelompok saja, yaitu kelompok 1. Oke. Agar otak kita kembali fresh kembali, kita akan melakukan ice breaking menggunakan media Quizzes. Silahkan dibuka link Quizzesnya. Barangkali ada kendala di Quizzesnya, silahkan acungkan tangan ngomong ke Bapak. Silahkan dibuka link Quizzesnya, dibuka browsernya, link Quizzesnya dibuka. Sudah berhasil masuk? Tidak dapat terhubung. Oke. Coba sekali lagi dicoba. Iya. Nanti coba. Jadi, ya, kelompok ini jadi. Oh ya, namanya jangan lupa pakai nama topologinya masing-masing. Setar sudah masuk, kering sudah masuk, mes, ada kendala mes? Oh, lagi ngisi nama. Sudah? Oke, kita mulai permainannya. Sekarang silahkan saling bekerja sama menjawab pertanyaan berikut. Siapakah yang paling tinggi? Oke, tadi berarti yang menang dari Topologi Star. Tepuk tangan untuk Topologi Star. Oke, silakan ditutup kembali kuisisnya. Dan silahkan dilihat lagi lembar LKPD-nya. Untuk menilai kemampuan keterampilan kalian di LKPD itu juga Bapak minta kalian untuk membuat simulasi topologi jaringan di aplikasi Cisco Packet Tracer Student. Jadi silakan buat topologi sesuai dengan topologi kelompoknya masing-masing dengan komputer dan alat jaringan sesuai dengan kebutuhan. Waktu pengerjaannya 15 menit, seperti biasa nanti Bapak akan berkeliling, barangkali ada pertanyaan juga. Sekaligus nanti Bapak akan menilai berdasarkan kemampuan dan kontribusi kalian selama mengerjakan praktikum ini. Baiklah, silahkan dikerjakan praktikumnya, dibuat topologi jaringan di Cisco Packet Tracer sesuai dengan topologi kalian masing-masing. Oke, Bapak akan berkeliling dulu. Ada kendala terkait pengerjaan topologinya? Tidak ada. Oke, pakainya berapa komputer? Pakainya 8. Switchnya berapa pakainya, Nab? 1 saja. Oke. Kelompok ini ada kendala? Aman. Berapa komputer yang dipakainya? 5. Oke, apakah sudah selesai semua? Sudah. Baik, Bapak akan berkeliling mengecek terkait hasil praktikumnya. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, coba dilihat berapa menggunakannya terakhirnya komputernya jadinya 8. Switchnya 1 ya berarti ya, karena pakai topologi star. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, setelah tadi Bapak mengecek baik ketika pengerjaan LKPD maupun ketika praktikum pembuatan topologi jaringan, alhamdulillah kalian sudah bisa mengikuti instruksi yang diberikan Bapak.
melalui LKPD kalian tadi. Kalian sudah bisa membuat topologi jaringan sesuai dengan yang dicontohkan di video pembelajaran dan PPT yang sebelumnya Bapak tampilkan. Nah, ketika tadi kelompok 1 juga menyampaikan presentasinya juga cukup baik dan cukup ringkas gitu. Ketika di LKPD kalian kan ada pertanyaan, apa sih keunggulan topologi kalian jika dibandingkan topologi yang lainnya? Nah, oke, tadi itu terkait pembahasan dari topologi jaringan ya. Oke, sebelum kita tutup, nah karena kita sudah sampai di penghujung pembelajaran, adakah yang mau memberikan kesimpulan terkait pembahasan topologi jaringan? Ada, Jelita, silahkan Jelita. Jaringan adalah cara yang digunakan untuk menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat komputer lainnya agar bisa terhubung satu sama lain bisa menggunakan kabel atau. Oke, jadi tadi kesimpulan materi kali ini kata Jelita, topologi jaringan adalah cara yang digunakan untuk menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat komputer lainnya agar bisa saling terhubung, bisa menggunakan kabel maupun tanpa kabel. Oke, sebelum ditutup juga Bapak akan membuat review singkatnya ya terkait pembahasan topologi jaringan ini. Hari ini kita belajar 4 topologi jaringan. Ada topologi ring, ada topologi bus, ada topologi star, dan ada topologi mesh. Semua topologi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terakhir, Bapak akan bertanya kepada kalian semua ya, nanti kalian jawab. Apakah pembelajaran hari ini membuat kalian berpikir? Ya. Nah, berpikir ya, bagaimana nggak berpikir? Tadi yang pertama disuruh mengerjakan LKPD, yang kedua disuruh praktikum. Yang kedua, apakah pembelajaran hari ini bermakna dan mengesankan? Ya. Terakhir, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kenapa menyenangkan? Ada yang mau ngasih ini? Karena melalui permainan tadi ya, kita ice breaking-nya melalui permainan. Jadi supaya kalian juga tidak bosan, tadi Bapak membuat game atau permainan. Selanjutnya, adakah pesan atau kesan yang akan mau disampaikan oleh pembelajaran hari ini? Ada? Ada? Oke, ada dia Ayu. Silahkan dia Ayu, apa kesan dan pesannya? Setelah belajar tentang topologi jaringan, saya menjadi tahu tentang manfaat dan jenis topologi jaringan serta penerapannya. Nah gitu kesan dan pesan kata dia Ayu. Jadi kata dia Ayu, dia akhirnya jadi tahu apa itu topologi jaringan, apa aja fungsi topologi jaringan, apa saja jenis-jenis topologi jaringan, serta penerapannya ya dia Ayu ya, di mana saja topologi star itu diterapkan, di mana topologi bus itu diterapkan. Di pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas yang namanya jaringan nirkabel. Oke, Bapak pengen ketahui secara singkat saja dulu, apa yang dinamakan jaringan nirkabel. Ada yang mau ngasih contoh? Sederhana saja, Pak. Bay, apa Bay? Yang tidak menggunakan kabel. Contohnya apa, Bay? Handphone menggunakan apa namanya? Ininya, fiturnya. Kalau mau connect tuh, Bayu aktifin apa di HP itu berarti? Nah, WiFi atau WiFi atau kata kaliannya. Nah, untuk connect ke WiFi salah satu alatnya modem, walaupun memang ada beberapa alat lainnya seperti wireless router, dan access point, WiFi extender, dan banyak lagi yang lainnya. Oke, karena waktunya juga sudah selesai.
Oke, silahkan dirapikan kembali tempat praktiknya, dirapikan juga buku-buku yang kalian pakai karena kita akan meninggalkan lab. Supaya lab ini bisa digunakan kembali di kelas lain. Oke, supaya pembelajaran hari ini juga berakhir dengan kegiatan yang baik, Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, itu saja dari Bapak terkait pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.